Halo teman-teman, jelang akhir tahun seringkali nih untuk para investor dibuat penasaran, kira-kira di tahun ini ada windows dressing nggak ya? Harapannya sih kalau ada windows dressing bisa dapat cuan di akhir tahun, tapi di sisi lain juga masih was-was. Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, kali ini kita akan membahas fenomena windows dressing. Apakah akan terjadi di tahun 2022 ini, dan juga apakah saham Adro menjadi potensi windows dressing? Maka dari itu, mari kita bahas. Pertama, kita bahas dulu apa sih windows dressing itu. Windows dressing adalah suatu usaha di mana perusahaan memoles laporan keuangan di masa menjelang tutup buku atau pada kuartal akhir, misalnya di akhir tahun. Contoh dari windows dressing adalah penundaan pembayaran kewajiban maupun laporan pendapatan yang lebih cepat daripada seharusnya. Maka dari itu, momen windows dressing juga bertepatan dengan ramainya investor dalam berburu saham. Maka para manajer investasi masuk secara besar-besaran di penghujung tahun ke saham-saham top holdingnya agar harganya naik sehingga portofolio sang fund manager terlihat memiliki kinerja yang apik. Sejarah mencatat, kinerja bulanan IHSG di setiap bulan Desember selalu positif. Sejak tahun 2002 hingga 2021 atau dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, IHSG tak pernah turun jatuh ke zona merah. Pilar Mas Investindo mengungkapkan rata-rata kenaikan IHSG pada bulan Desember selama 20 tahun terakhir adalah 4,36% atau selama 10 tahun terakhir adalah 3,01%. Powell memberikan penguatan akan sebuah harapan bahwa The Fed akan mulai melangkah mundur dari pengetatan yang agresif pada bulan Desember dan memberikan sebuah alasan baru untuk mencapai inflasi yang lebih rendah tanpa mendorong ekonomi masuk ke dalam jurang resesi yang dalam. Dilihat dari RTI Bisnis, pada penutupan perdagangan sesi 1 di Bursa Efek Indonesia, Jumat 2 Desember 2022, siang ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di angka 0,46% atau turun 32,587 basis poin ke level 6.988. IHSG bergerak variatif dari batas bawah di level 6.967 hingga batas atas pada level 7.021 setelah dibuka pada level 7.020 pada pagi ini. Sebanyak 199 saham menguat, 320 saham melemah, dan sisanya stagnan. IDX Energi turun di angka 0,18%, IDX Basic juga turun di 0,2%, IDX Industri turun di 1,37%, IDX Scale Select turun di 0,60%, IDX Nonsci turun di 0,04%, IDX Healthy naik di 0,010 poin, lalu IDX Finance turun di 0,54%, IDX Property turun di 0,15%, IDX Tekno turun di 0,98%, IDX Infra turun di 0,27%, dan IDX Trans turun di 0,41%. Pelemahan IHSG mengekor bursa regional Asia, di mana indeks Nikkei melemah 1,72%, lalu Hang Seng Hong Kong melemah di 0,60%, Shanghai Composite juga turun di 0,37%, dan Straits Times melemah di 0,78%. Hal ini juga didukung dengan harga saham Adro per tanggal 2 Desember 2022 di siang ini melemah di angka 3.840, turun 1,54%, yang sebelumnya pada tanggal 1 Desember 2022 di angka 3.900, yang naik di hari sebelumnya di angka 0,78%. CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas, yaitu William Suryawijaya, memperkirakan indeks saham berada di rentang 7.011 sampai 7.157
Lalu dia juga mencermati pergerakan IHSG pada akhir pekan masih akan cenderung bergerak sideways. Fluktuasi nilai tukar rupiah masih akan membayangi pergerakan IHSG. Namun dalam jangka menengah hingga panjang, IHSG masih memiliki potensi kenaikan sehingga peluang koreksi masih wajar. Sementara itu, analisis Bina Harta Sekuritas yaitu Ivan Rosanova memproyeksi IHSG berada di level 6.988, 6.937 dan 6.892. Kemudian level resistennya di 7.100 hingga 7.200. IHSG menghadapi zona support 6.988 hingga 7.000, di mana menurutnya penutupan harian di atas akan mempertahankan peluang ribuan menuju 7.080 kembali. Ivan juga mencermati pelemahan IHSG ke bawah zona support tersebut dapat memperpanjang pola koreksi menuju support berikutnya di 6.937. Lalu untuk ADRO sendiri, berdasarkan catatan CNBC Indonesia, setidaknya ada 10 saham konstituen IDX 30 dengan market cap lebih dari 100 triliun rupiah yang patut dicermati oleh investor karena secara seasonality-nya memiliki probabilitas kinerja bulanan positif lebih dari 50%. Lalu dilihat dari tabel berikut, ADO berada di urutan terakhir yang memiliki probabilitas menguat paling rendah yaitu 60%. Tetapi dari sisi kapital bisa dibilang tertinggi kedua setelah IMTK yaitu 8,1%. Head of Investment Information Mirai Aset Sekuritas Roger MM turut memprediksi window dressing berpeluang datang di bulan Desember dengan catatan ada potensi tekanan di pertengahan Desember saat pengumuman suku bunga The Fed yang diprediksi akan kembali naik. Kemudian didukungnya kinerja emiten per kuartal 3 2022 yang tumbuh positif khususnya untuk saham yang tergabung dalam indeks FQ45 dan juga data ekonomi Indonesia yang juga masih cukup resilient. Roger juga menjagokan beberapa sektor yang bisa menjadi perhatian pelaku pasar pada akhir tahun ini, antara lain di sektor perbankan, energi, dan emiten terkait kendaraan listrik dan energi terbarukan. Salah satunya di sektor energi ini adalah saham batubara dan energi terbarukan dari PT Adaro Energi Indonesia. Dan juga inisiatif diversifikasi bisnis yang dilakukan oleh ADRO yang akan memberikan fleksibilitas pendanaan bagi ADRO dalam jangka panjang. Oke, sekian pembahasan kita kali ini mengenai window dressing, dan sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.